jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino. Dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino. Jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang nih, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustadz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini buat lagi, anak-anak muda orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacarnya jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut. Pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja. Kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas, pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, bisa nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya, bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh. Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat tuh gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei, siap berangkat besok haji, masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Wow, bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone.
Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Ela dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, maaf mau bertanya, bagaimana jika kita mendapat bingkisan atau hadiah dari teman kita yang merayakan? Tidak dengar. Mendapatnya apa? Mendapat bingkisan atau hadiah, bingkisan atau hadiah dari teman kita yang merayakan Valentine Day. Misalnya coklat atau sesuatu yang biasanya bernuansa warna pink di tanggal perayaan tersebut. Lalu bagaimana pula hukum teman-teman saya yang ikut-ikutan merayakan Valentine Day, Buya? Terima kasih. Baik, yang pertama adalah kepada anak-anakku semua, adik-adikku semuanya. Kalau bapak ibu yang tidak ada sebenarnya. Valentine urusan anak-anak muda. Karena terbius dengan kalimat hari kasih sayang sedunia. Anda tidak perlu ikuti kata, wahai anak-anakku semuanya. Kasih sayang yang Anda ajarkan baginda Nabi, ada kasih sayang kita adalah sambung dengan Nabi. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang sedunia. Anda punya Nabi Muhammad dan punya pendidikan dari Nabi, itu kasih sayang sesungguhnya. Mengajari berkasih sayang di dalam perang, mengajari kasih sayang dengan binatang sekalipun, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Anda punya hari kasih sayang sendiri, yaitu hari sambung dengan Rasulullah. Satu. Yang kedua, urusan Valentine Day itu adalah bukan budayamu, wahai anak-anakku yang soleh solehah. Itu budaya di luar Islam. Di samping itu budaya di luar Islam, Anda kan bisa baca, wahai anakku, gimana kisah Valentine? Apakah kisah tentang seorang yang soleh dari umat Nabi Muhammad atau tidak? Kisah Valentine Day adalah kisah mengagungkan seorang santo di dalam agama yang bukan agama kita, mengagungkan syiar yang bukan syiar agama kita. Dan itu adalah kebatilan yang Anda tidak boleh ikut-ikutan. Anda tidak boleh terbawa. Semeriah apapun acara yang diadakan, Anda tidak boleh ikut. Kalau mungkin jihad Anda, wahai anak-anakku semuanya, jihadmu adalah yang sudah terlanjur janjian, batalin. Nyewa hotel, batalin. Wah, lebih gede pahalanya. Semakin gede uang yang Anda keluarkan lalu Anda lawan, semakin gede pahala Anda. Anda akan menemukan kebahagiaan nanti bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda pakai baju apa saja boleh, wahai ibu-ibu yang soleha. Anda pakai baju pink boleh apa saja, asalkan jangan tanggal 14 ya. Karena takut Anda ikut membesarkan syiar mereka. Karena bukan syiarnya Islam. Jadi sekarang ini ada pakai pink, itu kan pink, boleh, pink boleh. Tapi spesial 14 dimasukkan kulkas, lemari ya, tidak boleh. Jadi anak-anakku semuanya, adapun masalah Valentine bisa dicari di penjelasan kami tentang Valentine panjang lebar, sejarah Valentine sudah ada. Jadi itu bukan hari Anda. Adapun sesuatu yang dihadiahkan di acara-acara semacam itu, barangnya bukan barang yang haram, bisa saja dimakan. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah karena Anda menikmati lalu ke bawah, maka Anda diberi oleh orang Nasrani yang merayakan Natalan sekalipun, misalnya dikasih permen, kasih kue, halal kita makan, bukan suatu yang haram. Ini bukan. Jadi secara berbeda. Tapi kalau dalam pemberiannya itu dalam irama membesarkan, itu dosa niatnya tadi ingin membesarkan syiar Valentine, cuman barangnya adalah barang hadiah pemberian, halal dimakan, boleh dimakan, dan nggak ada masalah kalau dimakan, asalkan hatimu kuat, tidak ikut-ikutan isu hari. Dan harus kamu tampakkan tanda cintamu karena kamu sudah diberi hadiah,
maka kau nikmati makanan itu, tapi balasannya nanti apa? Nasihati dia agar tahun depan kalau ngasih coklat tidak usah pakai Valentinan. Jadi sebab secara zat adalah haram, halal dan diberikan dengan sukarela adalah halal. Cuman haramnya adalah jika ada nilai pengagungan kepada syiar maka menjadi haram. Wallahu a'lam bissawab.